Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda dinil haqq. An'amana wa hadana ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Amarna bil khairi wal ihsan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts bil hujjatil balighati wa husnil bayan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Perkenankanlah di sini di mimbar yang mulia ini saya mengingatkan pada diri kami pribadi dan juga para jamaah pada umumnya. Marilah senantiasa kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, yakni senantiasa kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Karena dengan bekal takwa inilah insyaallah hidup dan kehidupan kita nantinya senantiasa ditata oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia ini, lebih-lebih lagi nanti di yaumil akhirat. Masyarul muslimin rahimakumullah. Gajah diburu karena gadingnya. Rusa indah karena tanduknya, dan badak diburu karena culanya. Setiap hewan itu memiliki ciri khusus yang memiliki unsur-unsur keindahan. Dengan keindahan gadingnya gajah nampak sangat berwibawa, gagah, perkasa. Begitupun rusa nampak sangat indah, kepalanya penuh dengan mahkota. Begitu pula dengan seekor badak dengan culanya yang indah. Itu hanya makhluk ciptaan Allah yang berupa binatang, yang tidak memiliki akal pikiran. Dia hanya memiliki nafsu. Dan bagaimana dengan kita manusia, makhluk ciptaan Allah yang sempurna, yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang lain, tentunya memiliki ciri-ciri khusus juga. Apalagi kita sebagai orang-orang yang beriman, tentunya akan memiliki ciri khusus. Apa itu? Innamal mu'minuna alladzi idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah, bergetar hatinya. Itu ciri yang pertama. Disebut nama Allah, bergetar hatinya.
Bahkan baru saja kita mendengarkan asma Allah, nama Allah dikumandangkan melalui azan. Hayya 'alas shalah. Apakah sudah tergetar hati kita? Bergetar hati kita mendengarkan asma Allah tersebut. Ayo kita sholat, mari kita sholat. Hayya 'alal falah. Mari menuju kemenangan. Kita sholat, kita menang. Disebut asma Allah, bergetar hati kita orang-orang yang beriman. Jangan pernah kita mengaku beriman tatkala kita tidak merasakan apapun ketika didengarkan asma Allah. Azan berkumandang, kita asik main HP. Azan berkumandang, kita asik dalam perjalanan. Azan dikumandangkan, kita terlelap tidur. Asma Allah, ketika didengarkan asma Allah, bergetar hatinya. Pernah suatu ketika Nabiullah Muhammad SAW duduk di bawah pohon. Di saat itu pula ada seseorang yang bernama Daksur membawa pedang yang tajam, menghunuskan pedang itu di leher baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, jika seperti ini, siapa yang akan menolongmu? Kata Daksur dengan keras dan lantang. Nabi Muhammad pun menjawab tanpa getar, tanpa takut sedikit pun, Allah yang menolongku. Ucapan Allah yang diucapkan oleh baginda Nabi menggetarkan hati Daksur. Semuanya bergetar sehingga apa? Jatuhlah pedang yang tajam itu di bawah tanah. Lantas kemudian baginda Nabi mengambil pedang itu dan menghunuskan pedang itu ke leher Daksur. Kalau begini bagaimana Daksur? Siapa yang akan menolongmu? Kata Nabi Muhammad SAW. Tidak ada ya Muhammad, kecuali engkau mengampuniku. Bagaimana sikap Nabi? Dibuang pedang itu. Masyarul muslimin rahimakumullah. Dari kisah tersebut kita mendapatkan dua hikmah. Yang pertama, betapa mudahnya Rasulullah untuk memaafkan seseorang. Bahkan seseorang itu mau membunuhnya. Lantas yang kedua, kalimat Allah yang diucapkan Rasulullah menggetarkan hati seorang Daksur. Daksur seorang kafir, tapi begitu terdengar nama Allah bergetar hatinya. Bagaimana dengan kita seorang yang mukmin? Orang Islam tatkala dikirakan asma Allah. Itu yang pertama. Lantas yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat Allah, bertambah imannya. Ayat-ayat Allah di muka bumi ini terbagi menjadi dua. Ayat Allah yang tersurat dan ayat Allah yang tersirat. Ayat Allah yang tersurat terdiri dari 30 juz, yakni Al-Quranul Karim. Dan yang menjadi pertanyaan, sudahkah hari ini kita membaca Al-Quran? Dan yang menjadi pertanyaan lagi, sudahkah kita melihat Al-Quran hari ini? Bukan membaca, tapi melihat. Sudahkah kita melihat Al-Quran hari ini? Ini belum menyentuh. Al-Quran itu mampu
mengubah pembacanya. Tapi kita tidak mampu mengubah isi Al-Quran. Bukan hanya kita, siapapun di dunia ini tidak akan pernah mampu untuk merubah isi Al-Quran. Kata Profesor Mahfud MD, Menko Polhukam, semua yang ada di dunia ini bisa dirubah kecuali Al-Quran. Itu kata beliau. Karena apa? Karena Al-Quran ini dijaga benar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika ada pemalsuan Al-Quran, langsung ketahuan. Dengan cara apa? Banyak sekali hufaz-hufaz di sini, para penghafal Al-Quran. Itu ayat Allah yang tersurat. Dan bagaimana dengan yang tersirat? Yang tersirat di sini banyak sekali. Bagaimana kita bisa melihat bagaimana adanya langit, bagaimana dengan adanya bumi. Itulah ayat-ayat Allah yang tersurat. Bahkan lebih luas lagi, tatkala kita mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran, ilmu-ilmu Allah yang tersurat di muka bumi ini. Apabila kita mempelajari ilmu bumi, kita tentunya memakai ilmu geologi. Kita mempelajari ilmu luar angkasa dengan ilmu astronomi, ilmu lautan, oceanografi, dan sebagainya. Sangat banyak cabang-cabang ilmu untuk mempelajari ilmu Allah yang tersurat di alam jagat raya ini. Lantas yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Hanya kepada Allah mereka bertawakal. Tatkala dia gagal, dia tidak putus asa. Dia berhasil, tidak lupa diri. Ingatlah ilmu padi, semakin tua ia semakin menunduk. Karena apa? Tidak ada yang abadi di dunia ini. Dan semuanya itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin berisi kita, semakin banyak ilmu kita, jadikan bumi sebagai pijakan, jangan langit sebagai penopang. Ilmu yang kita miliki, kita amalkan. Kita berikan kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita yang kurang paham. Mari belajar bersama-sama. Dengan tujuan apa? Agar ilmu yang kita miliki menjadi ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat itu, tatkala kita mati, kita menghadap Allah, dan orang tersebut mau dan mampu melakukannya, mengalir pula kebaikan pahala kepada diri kita. Lantas selanjutnya, alladzina yuqimunas shalah, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat. Setiap apapun yang kamu lakukan, setiap apapun yang kita lakukan, jangan tinggalkan sholat. Karena sholat itu adalah suatu ibadah yang langsung menyambung kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususnya dalam sujud. Dalam sujud itu indah. Kita berbisik ke bumi, namun langit mendengar apa yang kita ucapkan. Sujud tanda kita lemah. Sujud tanda kita tidak mampu tanpa Allah. Sujud tanda kita membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan sholat 5 waktu ini sebagai momentum untuk kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon kepada Allah, memohon yang terbaik bagi diri kita, bagi keluarga kita, kedua orang tua kita, dan juga bagi umat Islam semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga khutbah yang singkat ini ada guna dan manfaatnya.
dan kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang senantiasa bersyukur atas nikmat Allah, istiqomah dalam kebaikan, sehingga kelak di yaumil akhir kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa tawalla wa sallallahu alaihi wa rabbul fil warhamna anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ghafurud dzunbi wal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna wa ya'mur bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.